Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Semoga Bapak-Bapak semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik, di sini kami dari PT BIPA ingin mengadakan sebuah pertemuan atau rapat mengenai program kerja yang akan kami laksanakan untuk kedepannya. Saya, sekretaris dari Bapak Aldianda, akan mendampingi rapat pada kali ini. Untuk kelanjutan rapatnya akan dilanjutkan oleh Bapak Owner sendiri. Pada Bapak Owner kami persilakan. Baik, terima kasih Sekretaris Rahma. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang pertama kali saya ucapkan terima kasih ya kepada saudara-saudara saya yang juga dari perusahaan-perusahaan dari Sermas dan segala macamnya itu udah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini, udah mengundang saya juga. Semoga apa yang kita bincangkan dalam WA Group kemarin bisa lah kita bahas pada kesempatan kali ini rekan. Nah, baik, yang pertama di sini sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang perusahaan yang saya buat ataupun yang saya laksanakan pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bahwasanya perusahaan ini udah berjalan selama 5 tahun, itu dari tahun 2017. Nah, itu saya mulai rancangan dari usaha saya sendiri itu berupa bibit-bibit tanaman dan itu diolah sendiri, dan bibitnya pun saya masih minta order dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, yang mana kebetulan juga dari teman-teman saya juga, teman-teman perkuliahan kampus kemarin katanya juga ada yang udah butuh bibit dan segala macamnya yang menyediakan bibit, makanya saya undang pada kesempatan kali ini. Mana tahu nanti kita bisa bekerjasama lebih lanjut dan kita bisa menjadi silaturahmi lebih dekat lagi. Nah, yang mana itu saya memberikan bibit yang namanya BIPA. Nah, BIPA ini, BIPA. Nah, di sini saya akan menyediakan bibit yang berupa tanaman hortikultura, berupa tanaman yang bisa daerah gambut dan segala macamnya, itu bisa nanti saya sediakan gitu. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan bahwasanya BIPA ini menyediakan berupa bibit hortikultura yang mana itu dari pengolahan budidaya dan nanti pemasarannya itu sudah berjalan lebih baik, dan di sini saya undang rekan-rekan di sini bahwasanya itu untuk menjalin kerjasama nantinya gitu. Nah, yang mana yang saya butuhkan bahwasanya kami untuk pengolahan ini menggunakan beberapa mesin yang perlu juga kami gunakan dalam pembudidayaan tanaman ini. Contoh itu nanti kami untuk penghalusan tanah, untuk mengisi polybag dan segala macamnya itu kami butuh mesin. Nah, yang sebelum-sebelumnya 2 tahun lalu kami itu masih menggunakan secara konvensional. Nah, secara konvensional ini akan, kalau saya perhatikan itu udah kurang efektif lah kalau produksinya lebih banyak lagi nanti gitu. Nah, untuk itu saya juga mengundang Bapak Revi sama Pak Faizun untuk nanti bisa mendesain untuk mesin bagi kami, perusahaan kami dan segala macamnya. Nanti kami minta juga inovasi-inovasi yang berkelanjutan yang lebih mempermudah lah bagaimana pembudidayaan tanaman tersebut, bagaimana mempermudah penggilingan tanah dan segala macamnya. Dan yang kedua kami juga butuh mesin yang namanya mesin potong kayu. Nah, yang sebelum-sebelumnya saya menggunakan gergaji tangan secara konvensional. Nah, itu untuk pembuatan tempat-tempat ataupun kotak-kotak untuk bibit tersebut. Nah, itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari saya undang Bapak Rido juga. Nanti dia juga butuh kabarnya ya, butuh bibit yang lebih banyak karena di Bengkulu itu lahannya masih luas dan masih memungkinkan lah untuk budidaya tanaman ataupun perkebunan nantinya gitu ya Pak. Ya, baik. Untuk selanjutnya rekan-rekan, bahwasanya di sini alhamdulillah saya di sini sebagai owner dari Bitform ini sudah menjalankan usaha semaksimal mungkin lah, dan saya ingin terus berkembang lebih maju lagi. Bahwasanya nanti kedepannya kita itu lebih mencerminkan lah perusahaan-perusahaan yang bisa berkolaborasi dan bekerja sama sebagai mitra lah nantinya gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti lebih lanjut nanti akan dicatat juga sama
sama sekretaris saya apa-apa saja yang kita butuhkan nantinya, ataupun dari Bapak Oki, Udin dan segala macamnya, apakah ada yang nanti perlu didiskusikan atau segala macamnya, kita diskusi secara silaturahmi aja ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari saya ya, cukup sekian dulu penyampaian. Nanti kalau ada masalah lebih lanjut, kami minta juga kepada bapak-bapak ataupun dari perusahaan-perusahaan yang mau bermitra, kita buka sesi diskusinya. Oke, Bu Rahma? Oke, terima kasih kepada Bapak Owner dari BIPAM. Selanjutnya kita membuka untuk sesi diskusi. Nah, di sini apakah dari bapak-bapak owner PT-PT terkenal ini ingin bertanya atau memberikan tanggapan lah mengenai dari perusahaan kami? Mungkin kepada bapak-bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Owner dari BIPAM yang sudah menjelaskan bagaimana perusahaan kami. Nah, untuk selanjutnya kami ingin membuka lah untuk sesi diskusi bagi bapak-bapak semuanya. Dari bapak-bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan mengenai perusahaan kami? Jadi silakan kepada Bapak Oki. Baik, setelah kami simak penjelasan dari Bapak Aldi tadi, bahwasanya kami tidak ada mendengar Bapak Aldi menjelaskan mengenai tanaman perkebunan. Sementara kami membutuhkan bibit tanaman perkebunan. Nah, itu dari Bapak Aldi sendiri bagaimana? Oke. Baik, terima kasih ya Pak Oki ya. Nah, di sini Pak, kalau untuk dalam jangka 5 tahun ke belakang itu kami masih menyediakan bibit hortikultura gitu. Tapi makanya kami mengundang Pak ke sini, yang mana itu untuk melakukan perubahan gitu. Yang mana itu produk kami hanya di bidang hortikultura, itu saya lihat juga itu peluang bisnis di bidang perkebunan dari perusahaan Bapak itu katanya mau banyak juga membutuhkan bibit dalam bentuk bibit perkebunan gitu. Nah, di sini saya juga belum tahu nih Pak, apapun bentuk bibit-bibit yang berkualitas di bidang perkebunan itu gitu. Makanya nanti kalau ada dari Bapak Oki menyarankan, misalkan bibitnya itu bibit kayak gini yang bagus, kayak gitu yang bagus, bisa lah kami dicarikan tempat untuk penyediaan bibitnya. Nanti kami olah dan kami semai. Nah, nanti untuk 1 bulan 2 bulan depan itu udah bisa ditanam di lahan perkebunan, baik Bapak Oki yang order lagi ataupun nanti dari Bapak Rido yang order lagi. Bagaimana? Oke, Pak. Mungkin dari partner saya ada yang mau ditanya. Mungkin dari PT kami dari PT Sinarmas itu memiliki beberapa varietas unggul. Nah, di sini seperti ada PPKS Marehat, yang kedua itu ada PPKS Malungun, dan yang terakhir ada Topas Unggul. Jadi di sini kami menyediakan bibit juga, dan bibit ini sudah dijamin dan kualitasnya unggul. Jadi apakah dari perusahaan Bapak BIPAM ini, Bapak Aldi bisa bekerja sama dengan perusahaan kami dari PT Sinarmas? Oke Pak, bagus juga tuh Pak kalau Bapak udah ada varietas-varietas yang bibit perkebunan yang lebih unggul ya. Nanti juga bisa kita semaikan, bisa kita tanam. Nah, jadi sekarang yang membuat saya ragu Pak, nanti kalau misalkan kami order bibitnya, itu kan kami belum ada pengalaman tuh Pak untuk pemasarannya kemana dan segala macamnya kemana, itu kami belum ada gitu. Sedangkan kita baru memulai gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti kami order bibitnya ke Bapak, apakah ada nanti dari Bapak yang mau order langsung ataupun udah Bapak jamin nanti kalau dari perusahaan kami menyediakan bibit tersebut, apakah ada peluang untuk Bapak ataupun dari rekan semuanya lah bisa order dari bibit tersebut yang sudah siap tanam gitu? Bagaimana Pak? Mungkin kalau dari PT kami sendiri, kami sudah menyediakan beberapa varietas unggul. Tapi di sini kami ingin bekerja sama dengan PT Bapak Aldi, ingin membuat varietas baru yang lebih unggul lagi. Dan bisa disilangkan antara PPKS Marihat dengan PPKS Malungun dan menjadikan varietas baru yang lebih unggul, yang lebih banyak mengandung minyak dan dagingnya lebih besar dan bijinya lebih kecil. Itu seperti itu Bapak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalau masalah untuk perkawin silang ya ini. Iya. Nah, itu kalau dari kami juga ini ada Bapak Faizul sama Bapak Rebi ya.
Makanya saya bilang juga kebetulan Bapak ini berasal dari perusahaan teknologi yang bisa mengembangkan inovasi lah ke depannya gitu. Nah, kita bisa juga nih bekerja sama nanti sama Bapak Udin dari PT Sinarmas dan Bapak Faizun dan Bapak Rebi. Nah, apakah ada tanggapan Pak terkait bagaimana untuk yang dijelaskan Bapak Udin tadi Pak? Oke, baik, sebelumnya perkenalkan kami dari perusahaan teknologi pertanian Kota Padang. Di sini kami sudah mendengar presentasi dari saudara Aldi tentang teknologi yang telah diterapkan di Breed Farm. Gitu. Di sini kami mempromosikan bahwa adanya program di mana sistem smart greenhouse dapat dikembangkan memungkinkan produksi benih berlangsung dalam sistem secara online dengan dan tentunya program ini mendukung era 4.0 di mana pemupukan dan penyiraman dilakukan secara teratur dan efisien menggunakan sprinkle. Pengendalian bisa dilakukan secara jarak jauh. Pengaturan memanfaatkan jaringan internet sehingga dapat dijangkau kapan saja gitu. Mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Mungkin kita ini kan bicara soal bibit. Dari kami juga ada menyediakan ini namanya mesin pemilah bibit unggul. Di sini kami tuh gunanya mesin ini kayak mempermudah para bapak-bapak perusahaan-perusahaan itu untuk memilih bibit-bibit yang unggul. Dan juga dari sebelum ini kami juga udah banyak bekerja sama perusahaan-perusahaan besar soal pembibitan. Mungkin soal mesin pemilah bibit ini mungkin sangat berguna untuk perusahaan-perusahaan bapak yang mungkin membutuhkan. Mungkin itu dari kami. Dari banyaknya teknologi yang telah kami berikan seperti adanya smart greenhouse dan mesin pemilah bibit, apakah dari perusahaan Breed Farm minat untuk menerapkan teknologi yang telah kami temukan? Baik, terima kasih ya Pak Faizul sama Pak Rebi ya. Jadi gini, kalau yang saya dengar nih lebih asik lagi nih, karena itu ada beberapa perusahaan kita tuh saling keterkaitan nampaknya gitu. Nah, yang mana itu dari Bapak Udin nanti katanya mau menciptakan varietas baru ya. Nah, kebetulan juga dari Bapak Faizul tadi mengatakan ada mesin yang diciptakan dari teknologi yang 5.0 itu udah bisa lah nanti diciptakan inovasi untuk pemilah bibit. Nah, kami sangat senang hati menerima dari Bapak-Bapak. Nanti kalau memang ya mau bekerja sama, kita minta tolong pada Bapak Faizul nanti untuk kita teskan lah alatnya itu, dan kita minta juga Bapak Udin nanti membawakan bibit-bibit yang varietas-varietas yang disebutkan tadi gitu. Nah, nanti kita lihat mana yang bisa kita kawin silangkan ataupun yang bisa menciptakan varietas baru, itu juga langkah lebih bagus lagi gitu. Nah, mungkin untuk perbincangan kapan kita tes atau selanjutnya nanti bisa lah kita rebutkan lagi. Dan mungkin saya juga ada bawa tamu juga, itu dari Bapak Rido, itu dari perusahaan sawit yang ada di Buku-Buku gitu. Mungkin kita dengarkan juga lah apa nanti Bapak Rido ada inovasi juga ataupun yang dibutuhkan juga gitu kan. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi dan bermitra lagi gitu. Karena kalau satu perusahaan yang berjalan itu kayak tadi saya banyak kekurangan, saya udah 5 tahun buka usaha, tapi masih banyak kekurangan saya yang belum memenuhi peluang pasar ataupun segala macamnya gitu. Dari teknologi saya juga masih kurang dan segala macamnya. Mungkin bisa Bapak Rido ada tanggapan untuk segala macamnya? Baik, kenalkan saya Muhammad Ciko Rido, saya perwakilan dari PT KAS, merupakan perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Di mana berdasarkan penjelasan dari perusahaan Breed Farm sama Sinarmas dan teknologi dari tanaman-tanaman atau bibit-bibit yang tadi, menurut saya ini sangat menarik karena ada seperti yang dibilang sama Bapak Aldi tadi, ini adanya keterikatan atau keterkaitan antara perusahaan. Dan di sini saya juga ingin menambahkan bahwa kami juga ingin berkaitan dengan kalian semua karena kami membutuhkan apa yang kalian usahakan. Nah,
Misalnya tadi dari Bitfarm menyediakan bibit, dan dari Sinarmas dia menyediakan bibit untuk menciptakan varietas yang lebih unggul. Nah, dan ditambah lagi dengan teknologi yang memilah atau bisa menguji bibit ini berkualitas apa tidak. Nah, di mana di PT KAS Kabupaten Gumuko Provinsi Bengkulu kami memiliki sekitar 25 hektar lahan gambut yang tidak terpakai dan 15 hektar lahan rawa. Jadi kami membutuhkan bibit sawit yang sesuai dengan potensi atau yang bisa beradaptasi dengan potensi alam yang di sana. Soalnya 25 hektar dengan 15 hektar tentu saja kan itu merupakan lahan yang kalau tidak dimanfaatkan otomatis kita akan merasa merugi gitu. Jadi untuk beberapa hal, kalau misalnya mitranya terjalin dengan baik, menciptakan varietas unggul dan disaring oleh teknologi pemilah sawit tadi, dan kami siap menjadi pasar dari produksi kalian semua gitu. Dan kami memiliki ingin memesan bibitnya dalam jumlah yang sangat besar. Apabila kalian cepat bergerak, maka itu harapan yang baik bagi kami, karena kami juga akan cepat bergerak. Mungkin sekian dari saya. Silakan. Baik, terima kasih ya Pak Rido. Nah, Bapak semuanya kan sudah sama kita dengar tuh. Kalau dapat saya simpulkan pada kesempatan kali ini itu hal yang seru lah ya. Karena tadi dari beberapa perusahaan sudah menjelaskan juga apa yang dibutuhkan, apa yang disediakan dan segala macamnya. Itu saya harap kedepannya emang betul-betul lah kita bisa bekerja sama dan kita bisa menjalin hubungan baik lagi, karena kita juga berasal dari beberapa perusahaan yang terkenal lah gitu. Nah nanti kalau dari saya Bapak Udin, Bapak nanti bisa untuk 1 minggu depan Bapak bawakan itu saya bibit dari beberapa varietas tadi, dan bisalah kita olah bersama Bapak Faizal nanti apa varietas yang bisa kita gunakan yang lebih baik ataupun yang lebih unggul. Nah nanti kalau saya lihat di bidang permasalahannya itu saya juga takut juga untuk memulai gitu, karena dari Bapak Rido tadi udah ada gambaran bahwasanya dia membutuhkan bibit yang lebih banyak karena lahan yang tersedia sekitar 40 hektar ya Pak? 25 hektar dan 15 hektar. Nah itu kalau dari saya nggak cakep lagi nih. Kalau memang Bapak bisa bermitra, kita laksanakan secepat mungkin sesuai yang disampaikan oleh Bapak Rido tadi gitu. Agar lahan yang disediakan oleh Bapak Rido nggak terlalu lama lah tidak ditanami secara sia-sia gitu. Nah itu Pak Udin, bagaimana Pak Udin bisa minggu depan kita lihat bibitnya, dan juga Bapak Faizal nanti bisa minggu depan untuk menyediakan mesin tersebut gitu. Bagaimana Pak Udin minggu depan? Mungkin kalau dari perusahaan saya itu bisa kita lakukan saja dari Pak Faizal bisa bisa minggu depan kita uji coba alatnya gitu? Kalau dari kami itu mungkin ready aja, tergantung dari perusahaan bapak gimana, kami selalu siap. Oke, siap. Nah, oke. Baik, terima kasih juga ya dari rekan saya, saudara-saudara saya, Bapak yang udah dipercaya lah di perusahaannya masing-masing. Nah, mungkin saya juga minta waktu lah pada Bapak Rido untuk menguji bibit yang unggul terlebih dahulu, dan nanti kita sharing dengan teknologi, dan kami dari perusahaan Bitfarm akan menyediakan lah nanti bibit yang lebih bagus dan bisa sesuai dengan lahan dari yang disediakan oleh Bapak Rido. Jadi kami butuh waktu lah untuk pengujian sekitar 1 minggu, dan nanti kami olah lagi, kami semai itu sekitar, kalau penyemaian dari Bitfarm sendiri itu berkisar sekitar 1 bulanan lagi. Nah jadi kami minta waktu kepada Bapak Rido, mau bersabar dulu gitu. Nanti kalau emang bibitnya udah ready dan sudah bermitra juga dengan Bapak Udin, Bapak Faizal dan Oki Star Baby, nanti kami hubungi kembali Bapak Rido. Kalau bagaimana dengan teknik penangkaran dan segala macamnya nanti kita bahas ya Pak. Ya baik, mungkin untuk part kali ini saya kembalikan pada sekretaris saya. Dari saya sendiri juga terima kasih ya. Saya ucapkan sekali lagi pada Bapak dari segala perusahaan, dan mohon maaf juga atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah
kita diskusikan juga bagaimana alur kedepannya untuk perusahaan kita, bagaimana bekerjasama juga. Kami harap dari bapak-bapak semuanya kita bisa bekerjasama dengan baik. Mungkin untuk rapat kali ini dapat kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.